Hari Minggu, saatnya Om-Om Kaiju overpower. Yes, yes, yes! Guys, gue mau tanya deh, dari minggu pertama sampai minggu ke-7 kemarin nih ya, masih ada aja beberapa komentar yang nanyain kapan Kaiju lanjut, kapan Kafka dilanjutin. Please, kalian yang nanya kayak gitu, tinggal cek ke Google aja kan bisa. Membaca tidak akan membuat kalian miskin. What's this? Tapi mari kita lupakan dulu para bocil yang menganggap baca itu dosa. Mending kita ngelihat kelanjutan dari peradu mekanikan antara Kaiju nomor 8 Kafka Hibino versus Wakil Kapten Divisi ketiga Hoshino Soshiro. Tapi seperti biasanya cuy, itu jari kalian nganggur kan ya? Nah, di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi sekalian di bawah. Dan buat yang mau support lebih, kalian bisa join membership gocengannya WOM 2. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kaiju Hachigo episode ke-8. Setelah melepaskan 92% output powernya, apakah Hoshina yang bersiap menetralisasikan sosok Kaiju nomor 8 di hadapannya? Di lain sisi, Kafka yang tahu betapa dahsyatnya tinju Kaiju miliknya membuatnya merasa nggak bisa mengarahkannya ke wakil kaptennya sendiri. Namun di tengah berpikir, secara tiba-tiba sontak Kafka pun dibuat sangat-sangat terkejut karena Hoshina yang mampu menembus kulit tebalnya dan merasa akan mati kalau sampai dia menahan diri di hadapannya. Setelah Kafka menghindari serangan lanjutannya si Hoshina, nampaklah ia yang harus menghadapi teknik berpedang beruntun darinya. Wedan, cuma dalam beberapa detik doang, beliau yang satu ini sudah mampu menembus kulit dan daging sang Kaiju nomor 8 sampai ke intinya. Gak mau mokat secepat itu, Kafka terlihat meregenerasikan seluruh bagian yang terkena tebasan dengan sangat cepat. Merasa tenaganya terkuras banyak hanya untuk regenerasi barusan, perlahan Kafka mulai bisa mengimbangi speed serta power yang dimiliki oleh wakil kaptennya itu. Hoshina yang melihat hal itu pun merasa bahwa sosok Kaiju di hadapannya saat ini pastilah Kaiju individu berlevel Dai Kaiju. Akan tetapi ia merasakan suatu keanehan sejak awal peradu mekanikan dimulai. Gak ingin ambil pusing dengan hal tersebut, Hoshina terlihat mempersiapkan kuda-kuda untuk serangan yang jauh lebih kuat lagi dari yang tadi. Namun yang terjadi, untungnya Kafka bukan mengincar tubuh Hoshina, melainkan hanya sekedar mematahkan pedangnya supaya dirinya bisa kabur dari sana. Hoshina yang merasa telah gagal pun langsung melaporkan hal tersebut kepada kaptennya. Sementara itu, terlihat Kikoru yang sedang memikirkan tentang apakah dia masih bisa percaya pada Kafka Hibino meski dirinya adalah sosok Kaiju nomor 8. Gak lama kemudian, nampaklah Kafka yang datang dan membuat Kikoru sangat bahagia karena dirinya yang berhasil kabur dari wakil kapten mereka. Di saat Kikoru yang melihat Kafka yang mau pergi menemui Ichikiwir dan Iharu karena merasa khawatir pada keduanya, Kikoru langsung menghentikan dan menenangkannya di saat itu juga. Terlepas dari keduanya, Kikoru terlihat mengomeli Kafka yang seharusnya lebih khawatir pada diri sendiri baru orang lain. Scene berpindah memperlihatkan Hoshina yang sedang berpikir dan dihampiri oleh Mina. Karena wakil kaptennya itu sangat jarang terlihat murung, Mina langsung memotretnya untuk menjadi kenang-kenangan. Nah, di saat mereka berdua yang sedang membahas soal Kaiju nomor 8, Hoshina baru sadar bahwa sosok Kaiju nomor 8 itu belum pernah membunuh orang lain sejak kemunculannya. Dan hal tersebut membuatnya mengetahui perasaan anehnya saat beradu mekanik dengan sosok tersebut. Terkhususnya ketika Kaiju nomor 8 yang bukannya mengincarnya, tapi malah cuma mengincar pedangnya doang.
Alih-alih sedang melawan seekor kaiju, Hoshina merasa yakin ia seperti sedang melawan sesosok manusia. Meski telah merasa yakin dengan hal itu, namun karena kaptennya yang mengaku nggak peduli dengan tipe kaiju yang mereka lawan, ia tetap akan menghabisi semua kaiju yang ada. Gak lama setelahnya, Ikaruga menghubungi mereka berdua untuk melaporkan informasi yang sangat-sangat penting. Nah, disinilah Hoshina baru menyadari bahwa kaiju nomor 8 bukanlah sosok yang menyerang Iharu ataupun Ichikawa, melainkan sosok kaiju humanoid aneh yang muncul di area pengujian sebelumnya. Di tengah jalan, nabrak sang kaiju humanoid yang sedang berjalan sepoyongan sampai membuat seorang pengemudi terganggu dan turun dari mobil untuk menegurnya. Dan ya, jangan jadi pengemudi arogan ya adik-adik ya, kalau nggak mau bernasib sama seperti si pengemudi yang satu ini. Setelah mengambil wujud pengemudi arogan tadi, nampaknya si kaiju humanoid yang sedang mengemudi sembari mendengarkan berita di radio. Isi berita tersebut melaporkan bahwa sosok kaiju humanoid yang menjadi dalang penyerangan tadi malam akan diberi kode name kaiju nomor 9. Shin berpindah ke rumah sakit. Nampaknya si Ichikiwir yang baru terbangun dan mendapati Senpai serta Kikoru yang ada di sebelahnya. Setelah berterima kasih pada Kafka karena telah menyelamatkannya dan juga Iharu, dirinya merasa heran dengan ekspresi aneh Kafka dan Kikoru yang seperti pengen mengatakan sesuatu. Yang ternyata... Untungnya di sini, Iharulah yang ada di sebelahnya. Si otak otot yang bahkan gak menaruh kecurigaan sama sekali ke Kafka Hibino. Terutama ketika dia memuji kaiju nomor 8, yang meskipun seekor kaiju, tapi dia sangat-sangat keren baginya. Beberapa waktu kemudian, nampaknya pesta yang digelar untuk merayakan kesembuhan Ichikiwir dan Iharu. Kafka kemudian meminta pada pegawai restoran untuk masuk dan menyajikan hidangan utama mereka semua. Haruichi pun agak mengomel karena padahal dia cuma ngorder paket termurah, tapi malah dibawain daging wagyu A6. Si kepala restoran pun merasa nggak masalah dan memintanya untuk dibayar dengan harga paket termurah saja. Melihat Kafka yang terkejut dan penasaran siapakah Haruichi sebenarnya, Hikaru pun memberitahukan bahwa Haruichi Izumo adalah tuan muda dari perusahaan Izumo Teknologis, yang bahkan kekayaannya saja jauh ada di atas kekayaan keluarga Shinomiyanya. Setelah itu, mereka semua terlihat bersiap untuk bersulang dengan arahan dari wakil kapten mereka. Kampai! Singkat cerita, awalnya semua masih sangat tenang dan juga damai. Namun semua itu berubah sesaat setelah Ichikiwir yang dikatain naif oleh Hoshina. Karena ternyata... Gak cuma Kikoru dan Iharu doang. Haruichi dan Kaguragi bahkan sampai si Kafka sekalipun juga ikutan seperti kedua orang tadi. Keributan pun terus berlanjut di antara semua anggota yang lainnya. Namun cuma dalam hitungan menit doang, semua keributan tadi pun berubah menjadi pembahasan tentang misi dan strategi mereka selanjutnya. Iya, kurang lebihnya keributan itu cuma untuk mencurahkan keluh kesah mereka, dan karena profesionalisme di antara mereka semua, mereka jadi tahu kelemahan masing-masing. Di luar ruangan, nampaklah Haruichi yang menemui si kepala restoran yang ternyata mengenal baik dirinya serta keluarga Izumonya. Di momen inilah kita jadi tahu bahwa Haruichi sepertinya punya masalah internal dengan sang ayah sejak beberapa tahun yang lalu. Gak lama kemudian, kemunculan Kaguragi mengejutkannya dan membuatnya mengira ia telah mendengar semuanya. Namun Kaguragi yang mengaku cuma pengen buang air kecil pun membuat Haruichi yakin bahwa rivalnya itu bukan tipe orang yang suka ikut campur dalam masalah orang lain. Di dalam, Hoshina meminta semua anak buahnya untuk tenang karena dia mau mengumumkan sebuah kabar. Semua orang yang mendengar kabar baik itu pun jadi ikutan bahagia mengetahui si Kafka yang akhirnya dipromosikan dari seorang kadet menjadi petugas resmi seperti mereka. Di tengah Kafka yang mau diangkat oleh mereka semua, nampaknya si Kaguragi dan Haruichi yang memperhatikan mereka dari pintu. Kaguragi pun berharap supaya jumlah mereka jangan sampai berkurang agar kebersamaan itu bisa tetap bertahan sampai kapanpun. Scene berlanjut memperlihatkan Kafka yang baru aja dilantik oleh Mina.
Di saat dia yang mau keluar dari sana, Mina memintanya untuk jangan puas cuma dengan hal tersebut. Karena jalan untuk bisa bertarung berdampingan dengannya masih sangat jauh baginya. Mendengar hal itu, Kafka pun jadi sangat senang karena ternyata Mina belum melupakan janji mereka dulu. 見てろよみんな 腕立て50回やってから行け。 Singkat waktu, setelah sedikit membahas soal dirinya yang harus pergi ke markas pusat dan menyerahkan komando sementara ke Hosina, di sini Kafka dibuat sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Hosina lah yang telah mempromosikan dirinya menjadi seorang petugas resmi. Mina memintanya untuk tidak mengecewakan sosok yang telah menaruh kepercayaan padanya. Di malam harinya, selepas belajar di perpustakaan, Kafka yang mendapati ruang latihan yang masih terbuka dengan lampu yang menyala, membuatnya mengira ada orang yang lupa mematikan dan menutup ruangan tersebut. Namun ternyata melihat gerakan wakil kaptennya barusan, Kafka bisa langsung tahu latihan bayangannya si Hosina ini adalah pensimulasian ulang dari Pradu Mekanikan yang melawan Sakaiju nomor 8 sebelumnya. Gerakan yang sangat mematikan itu jelas membuat Kafka jadi sangat merinding bukan main melihatnya. Setelah sedikit berbahasa basi dengannya, Hosina merasa yakin di pertemuannya dengan Sakaiju nomor 8 selanjutnya, ia pasti bisa menebasnya jadi dua bagian. Dirinya juga menyadari kesalahannya sendiri, yang seharusnya mengerahkan semua kekuatannya sejak awal. 覚悟と八つ咲きにできたわ。 Kafka lalu diberitahukan bahwa apa yang ia takutkan ialah jika sampai Kaiju nomor 9 juga punya kekuatan yang sama kuatnya seperti sang Kaiju nomor 8. Tapi meski begitu, Hosina mengatakan bahwa kedua sosok kaiju itu harus dihadapi olehnya dan jangan sampai dihadapi oleh petugas biasa. Kafka yang mendengar hal itu pun semakin kagum dengan Hosina yang tidak hanya mementingkan warga, tapi juga petugas biasa sepertinya. 戦力になれるよう頑張ります 1% のやつが潜入で。 Meski ngomongnya gitu, tapi Hosina tetap memiliki ekspektasi besar terhadap kekuatan 1%-nya si Kafka ini. Dan pada akhirnya, Kafka disuruh untuk cepat tidur karena malamnya sudah sangat larut saat ini. Namun tanpa ada yang menyadarinya, di tengah malam itu, beberapa kaiju bersayap terlihat melintas di atas kota mereka. Dan berakhirlah alur cerita anime Kaiju Hachigo episode ke-8. Waktunya kita SBK, sesi balas koms-koms. Langsung aja, yang pertama datang dari Alfi Yusuf. Bang, anime apa yang bikin abang salting sendiri? Otonari no Tenshi sama untuk romance ya. Gua jamin banyak dari kalian yang juga hanyut dalam hubungannya si Amane dan juga Mahiru. Yang aku enggak fix lu pasti enggak asik banget di tongkrongan deh. Next, yang kedua dari Tanpa Nama. Bang, gua mau nanya, lu suka cewek tsundere yang dere masukin atau cewek kudere? Buat yang nggak paham nih ya maksudnya ya si Tanpa Nama ini, biar gue jelasin. Tsundere itu simpelnya sombong tapi aslinya perhatian. Yandere itu sifat over posesif dan over obsesif juga pasti ya. Yang artinya pemilik sifat yandere ini kalau lagi cemburu, dia bakal nggak segan-segan untuk ngekill pacar lu. Ada juga dandere yang bisa diartikan ansos alias antisosial, tapi bukan introvert ya. Lalu yang terakhir ada kudere. Sebenarnya ada banyak dere-dere ya, tapi gue cuma nyebutin yang sering kali muncul. Yang terakhir kudere, sebutan untuk orang cool atau ya bisa selalu tenang dalam situasi apapun gitu loh. Kalau mau digambarin mungkin Ayano Koji Kiyotaka salah satunya. Dan kalau di anime Kaiju nomor 8 tentunya si Ashiro Mina. Kalau gue sih kalau gue pribadi ya milih next dari Saterio Perdana, anime isekai paling keren. Karena isekai itu konteksnya adalah dunia lain, berarti masuk ke dalam dunia game juga gak masalah kan ya. Kalau gitu gue bakal milih Log Horizon season pertama dan kedua. Season 3-nya buang aja. Komentar keempat dari Tommy James alias Udin. Anime pertama yang lu tonton. Wah, kalau ini cukup bingung gua bre. Kalau anime pertama dalam artian pasti anak 2000-an juga nonton, jelas Naruto, One Piece, dan anime umum lainnya, Dragon Ball, Conan, dan lain-lain. Tapi kalau anime pertama yang membangkitkan jiwa otaku semi wibu dalam diri gua ini adalah Himoto Umaru-chan. Komentar terakhir dari Gilang Astolfo. Anime serem tapi lucu.
Sebenarnya gak ada ya? Atau ada mungkin ya? Kalau menurut gua kalau horor tapi lucu itu ada Tasugare Otome X Amnesia. Sebenarnya ya. Tapi gua nggak tahu dia terhitung komedi atau enggak, tapi tergantung selera masing-masing kembali ya. Dan kalau serem dalam artian horror trailer, mungkin gua milih Mirai Nikki.